على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kita malam ini mengkaji kitab Taqrib Wahdatil Ummah atau ringkasan dari kitab Wahdatil Ummah karya guru kami Syekh Abdul Rahman Syiddiq Hafizahullah Ta'ala. Dan kita sudah sampai pada yang ketiga, babu wujubi luzumil jamaah. Bab wajibnya melazimi jamaah. Apa dalilnya? Allah mengatakan, qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu dan pegang teguhilah bihablillahi tali Allah jami'an secara berjamaah. Wala tafarraqu dan jangan bercerai-berai. Wallahu dan ingatlah nikmatullah nikmat Allah alaikum terhadap kalian. Ya ketika kuntum adalah kalian itu a'daan bermusuhan. Fa'alla Allah menggabungkan atau melembutkan baina qulubikum di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum maka kalian menjadi binikmati dengan sebab nikmat Allah menjadi ikhwana bersaudara. Wa kuntum dan adalah kalian dulu ala pada syafa tepi hufratin lubang minan nari dari api neraka. Fa'anqadakum lalu Allah menyelamatkan kalian minha dari lubang neraka. Kadzalika seperti itulah yubayyinullah Allah menjelaskan lakum bagi kalian ayat-ayatnya la'allakum tahtadun supaya kalian mendapatkan hidayah. Ini surat Al-Imran ayat 103. Muslimin rahimahullah Allah. Dalam ayat ini Allah menyuruh kita berpegang teguh dengan ta'limnya secara berjamaah dan melarang dari bercerai-berai. Apa maksudnya? Maksudnya kita disuruh menjalani ajaran Islam atau mengamalkan isi Al-Quran. Tapi mengamalkannya itu secara berjamaah. Yang dimaksud berjamaah itu adalah sebagaimana nanti akan kita baca tafsir di bawahnya, yaitu umat Islam ini bersatu. Dengan nama lain ijtima. Ijtima itu bersatu. Definisinya ijtima atau bersatunya umat Islam itu bagaimana? Bersatunya umat Islam adalah ta'aluful qulub. Hatinya menjadi lembut sesama muslim. Itu yang disebutkan oleh Allah pada ayat berikutnya, fa'allafa baina qulubikum. Nah, ini yang dimaksud bersatu seperti itu. Maka disebut jami'ah atau jama'ah atau ijtima atau ta'aluf sama saja. Maksudnya yaitu umat Islam bersatu dengan jalan hatinya saling lembut sesama muslim. Berarti yang dilarang oleh Allah apa? Yang dilarang adalah tafarruq, bercerai-berai. Tafarruq, bercerai-berai, definisinya kebalikan dari jamaah atau ijtima tadi, yaitu tanaful qulub, hati saling larang. Sesama muslim hatinya saling benci, saling larang, saling tidak suka, saling menyesatkan. Yang tidak sesat cuma kelompok saya, kelompok semuanya sesat. Ngaji yang benar itu cuma ngajinya grup saya, grup-grup yang lain sesat semua. Nah, itu namanya tafarruq. Jadi berselisih pendapat tidak dilarang. Silakan berselisih pendapat, tapi tetap bersatu. Loh, apakah bisa? Bisa. Misalnya, satu masjid isinya 4 madhab.
Ada yang mazhab Syafi'i, ada yang mazhab Hambali, ada yang mazhab Maliki, ada yang mazhab Hanafi. Empat mazhab. Semuanya ada di masjid. Tapi ketika sholat, semuanya bersama-sama sholat jamaahnya. Itu berarti hatinya saling istimewa, hatinya bersatu. Diimami satu imam, namanya masjid satu ya harus imamnya satu. Ada pun di sebagian masjid konon ada 4 mihrab. Ini mihrab disiapkan mazhab Syafi'i, ini mihrab disiapkan mazhab Hambali, ini mihrab disiapkan mazhab Hanafi, ini mihrab disiapkan mazhab Maliki. Ini namanya bercerai-berai kayak gini. Hidupnya di satu masjid, tapi sholat jamaahnya sendiri-sendiri. Nanti jam 12, grupnya mazhab Hanafi dulu yang sholat. 12 lebih seperempat, grupnya mazhab Syafi'i yang sholat. Itu konon dulu ada seperti itu. Masjid 4 mihrab. 4 mihrab kenapa? Karena ada 4 mazhab. Itu namanya tafarruqu, bercerai-berai, enggak boleh. Berarti hatinya salah paham. Ya mazhab Hanafi enggak mau diimami mazhab Syafi'i. Yang mazhab Maliki enggak mau diimami mazhab. Ini namanya bercerai-berai. Maka silahkan berselisih pendapat. Kalau mazhab Syafi'i, saya mazhab Hambali, silahkan. Tapi tetap bersatu hatinya. Ketika ketemu senyum, Assalamualaikum. Tidak kemudian mengharamkan, ya mazhab Hanafi tidak boleh nikah sama mazhab Syafi'i. Ini namanya bercerai-berai begini. Maka yang dilarang oleh Allah itu tafarruq, bercerai-berai, bukan berbeda pendapat. Nah, beda pendapat sejak zaman Nabi sudah ada beda pendapat. Tapi Nabi tidak pernah melarang. Contoh kasus yang terkenal itu adalah kasus Bani Quraidah. Rasulullah pesan, jangan ada yang sholat asar sebelum sampai kampung Bani Quraidah. Kita sampai kampung Bani Quraidah, sholat asar di sana. Para sahabat itu bergegas menuju kampung Bani Quraidah untuk menyerang karena mereka orang-orang Yahudi kafir. Tapi di tengah perjalanan mereka beda pendapat. Satunya mengatakan lanjut karena Rasulullah berpesan jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Sampai setengah subuh berarti oke. Pokoknya sholat asarnya di kampung Bani Quraidah. Sahabat yang lain mengatakan tidak. Maksudnya Nabi kita disuruh bergegas-gegas. Yang kira-kira sampai sana itu asar gitu. Lainnya sudah menjelang maghrib ini waktu asar sudah hampir habis. Ya kita harus sholat di sini di tengah jalan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Quran, Inna sholat kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sholat 5 waktu itu sudah tertentu waktunya. Ya akhirnya para sahabat berselisih pendapat. Separuh sholat di tengah jalan sholat asar, separuh lanjut perjalanan karena mengingat sabda Nabi jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Akhirnya semuanya kumpul di sana. Konon sampai kampung Bani Quraidah itu tengah malam. Kira-kira jam 12. Nah, berarti sholat asarnya jam 12 malam. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Maka Nabi bilang, ya Rasulullah, kami berselisih pendapat di tengah jalan. Terus gimana? Ada yang sholat, ada yang lanjut. Maka Nabi tidak mencela dua-duanya. Berarti apa? Berselisih pendapat itu yang satunya memahami sabdanya sesuai teksnya. Pokoknya gini, teksnya gini, secara berubah. Yang satunya memahami sesuai dari yang lain. Sehingga dipahami bukan tekstual, tapi kontekstual. Nah, hanya beda pendapat, tidak ada masalah. Yang penting masih bersatu. Sahabat tidak kemudian mengatakan sekarang itu ahli bid'ah, tidak taat sama Nabi. Yang satunya juga tidak mengatakan kalau itu orang fasik sholat di luar waktu, nggak ada begitu. Tetap datanya bersatu. Nah, maka berselisih pendapat silakan, tapi jangan bercerai-berai. Faktanya umat Islam sekarang ini tidak hanya berselisih pendapat, tapi sampai kepada cerai sekarang. Maka kita jangan mengikuti perceraian yang ada. Caranya gimana? Caranya kita menata hati kita. Jangan tanafur, hati kita jangan lari terhadap sesama muslim.
Kita melihat ada orang Muslim, tapi ngajinya gurunya tidak sama dengan kita. Kemudian kita benci sama dia. Kayak enak dulu ngaji kalau kiai kok. Itu berarti tanafur ya. Ngaji kepada siapa itu serah orang. Ada orang cocoknya ngaji sama Abu Zaidan misalnya, dia ngaji sama saya, nggak bisa loh. Oh memang dia senang cocoknya sama saya. Ada yang manggil sama Abu Zaidan pengajiannya orang belas itu kuatin kelima kuat. Aku status buat ngaji guru biasa-biasa, karena orang-orang sudah cocok. Nah, akhirnya ngajinya sama Habib Rizik, ya sih, ngaji sana. Ada yang cocoknya dengan yang lembut-lembut kayak Habib, ada yang cocoknya dengan yang keras kayak Habib Rizik. Masing-masing sesuai dengan apa yang dia inginkan, gak ada masalah. Yang penting yang dikaji benar enggak. Yang dikaji Quran, hadis, penjelasannya sesuai penjelasan para ulama, ya sudah, itu sudah benar. Ada beda cara pengajaran itu tidak ada masalah, jangan sampai tanafur. Sekarang ini yang terjadi adalah tanafur, hatinya saling lari, tidak cocok sesama muslim, akhirnya kemudian tidak mau senyum, tidak mau salam, disalahkan orang lain dan sebagainya. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan, dulu kamu itu bermusuhan. Maksudnya bermusuhan itu antara Aus dan Khazraj. Orang Madinah waktu itu masih kafir. Mereka terbagi dua suku. Ada suku Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad. Ada suku Khazraj dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Jadi namanya sama-sama Sa'ad. Yang satunya Sa'ad bin Mu'ad, satunya Sa'ad bin Ubadah. Setelah Nabi masuk Islam, Aus dan Khazraj tidak saling perang, tapi saling bersatu. Itulah yang disebut sebagai fa'alafa baina qulubikum. Hatinya bersatu. Jadi bersatu itu tidak harus bersatu badannya kumpul terus, tidak. Bersatu itu tidak harus bersatu pendapatnya kumpul terus, tidak. Yang penting hatinya itu bersatu. Saya muslim, Anda muslim, kita muslim, berarti kita saudara, itu bersama. Nah, umat Islam sekarang ini, Anda muslim, saya muslim, tapi Islam beda orang Islam. Kue Islam ahli bid'ah, aku ahli sunnah. Berarti kue rokok itu surga. Nah, kalau surga di patok-patok gede ini, itu nggak benar ya. Maka dulu saya teringat Ustaz ini sudah wafat. Beliau berpesan, jangan ta'assub. Ta'assub itu merasa paling benar sendiri. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang cinta kepada saya, kata beliau, ngajilah kepada saya. Saya bilang lagi, beliau mengatakan, siapa yang cinta sama saya, ngajilah kepada selain saya. Jadi ngaji sama usaha-usaha yang banyak itu, semuanya, jangan hanya ngaji sama usaha entok, agel liane itu ta'assub. Ngaji gede kelompok entok, liane kelompok kafir, kelompok ahli bid'ah. Nah, itu yang suka mengkafirkan, bid'ahkan itu berarti hatinya sudah tanafur, hatinya sudah tidak bersatu lagi sesama muslim. Umat Islam beda pendapat itu tidak bisa dihindari. Sudah sejak zaman kuno dulu ada 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Apakah disuruh bersatu satu pendapat? Ya nggak mungkin bisa. Likul lirok sinroil, setiap kepala punya pendapat, suruh podo pendapat itu mungkin iso. Orang sahabat Nabi saja suruh pendapatnya sama nggak bisa. Padahal kalimatnya Nabi kan jelas, jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Apa kurang jelas sekali ini. Tapi masih beda pendapat dan itu dibiarkan oleh Nabi. Nabi tidak mengatakan, besok lagi jangan beda pendapat. Sama kalian tahu neko-neko, nggak ada begitu. Nabi membiarkan. Oh, yang satu bagus berarti semangat untuk sholat tepat waktu. Yang satu bagus berarti semangat mengamalkan sabda Nabi sesuai teksnya. Udah semuanya benar sudah. Karena itu kaum muslimin rahimahullah, kita tidak disuruh satu pendapat, tapi disuruh bersatu hatinya. Al-lafa bainakum. Kalau sudah bersatu hatinya bagaimana? Ikhwan, menjadi bersaudara. Bersaudara itu gimana? Nah, bersaudara itu dijelaskan oleh Nabi bagaimana bersaudara itu. Misalnya Nabi mengatakan
la yadlimuhu, berarti tidak boleh saling mendolimi, wala yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan sesama muslim kepada musuhnya. Nah, itu tidak apa bersaudara itu begini. Maka kalau sesama muslim mendolimi itu berarti tidak bersaudara. Menggunjing sesama muslim tidak bersaudara. Menuduh sesama muslim tidak bersaudara. Mencela, mencaci sesama muslim tidak bersaudara. Tidak menyerahkan muslim kepada musuh. Berarti kalau muslim ditangkap musuh kita doakan. Lalu sekarang ini Habib Rizik dimasukkan penjara pada apa namanya tuduhannya dibuat tuduhan bahwasanya dia pembohong dan sebagainya, menyebarkan uang, menyebarkan kebohongan. Ada masalah yang sempat wah, alhamdulillah, memang betul mencorong karena dia khawarij. Nah, kayak begini ini namanya hatinya tidak bersatu. Kalau bersatu tidak begitu. Kalau bersatu itu wilayah muslim. Tidak mau menyerahkan sesama muslim kepada musuh. Kalau muslim ditangkap musuh, kita doakan. Itu namanya bersatu. Beda pendapat sama Habib Rizik, silakan. Saya juga beda pendapat sama Habib Rizik. Habib Rizik keluar penjara, terus datang ke kuburan mbaknya. Kemudian berdoa-doa di situ. Saya akan cocok ya. Kenapa? Tawasul sama orang nanti bukan ajaran Nabi. Enggak cocok saya. Tapi beda pendapat kan boleh. Dia juga punya dalil. Habib Rizik tawasul sama orang nanti punya dalil. Saya melakukan orang tawasul dengan orang nanti, saya juga punya dalil. Sama-sama punya dalil. Tapi perbedaan pendapat jangan menyebabkan hatinya membelah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti saya tidak termasuk yang lari kepada sesama muslim. Maka meskipun ada yang beda pendapat begitu, kalau Habib Rizik keluar penjara saya juga ikut senang. Ada orang-orang saudara-saudara kita, satu-satu kita di penjara, saya ikut susah, ikut mendoakan. Tiga ustaz kita masih di penjara, Ustaz Farid Lubah, Ustaz Zainal Ajar, Ustaz Al-Hamad. Ya susah kita. Ustaz-ustaz kalau di penjara, itu saudara-saudara kita. Jangan senang hati kita. Hati kita sama kalau sesama muslim di penjara. Itu berarti hatinya kerasukan penyakit tafarruq, berpecah belah. Muslim tidak boleh begitu. Muslim harus ikhwan, bersatu, hatinya bersatu. Beda pendapat silakan. Saya sama Ustaz Farid Lubah ya beda pendapat. Karena yang saya tahu Ustaz Farid Lubah itu termasuk yang menuduh Ustaz Adzakir Syiah, atau minimal mengatakan, saya dengar dengan telinga saya sendiri, bahwa beliau menganggap bahwa Ustaz Adzakir itu ya kalau tidak Syiah ya Susi, ya, Sunni Syi'i, ya cekrok. Nah, kalau saya sebagai muridnya mengatakan Ustaz Adzakir tidak Syiah, total tidak. Nah, saya lebih tahu daripada beliau. Beliau tidak pernah ketemu sama Ustaz Adzakir. Kalau saya bertemu sampai belasan tahun jadi muridnya, jadi ngerti ajarannya sampai dalam-dalam ya ngerti saya. Tapi itu pendapat saya. Tapi meskipun beda pendapat, hati jangan lari. Hati tetap harus apa? Yang keluar bersaudara. Ini satu ilmu yang jarang dijelaskan. Karena kata-kata ulama Islam begitu. Sudah beda pendapat, sudah hatinya larang. Padahal dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah untuk tafarruq. Tafarruq itu adalah larinya hati, saling pecah. Mari kita jelaskan. Kita baca penjelasan para ulama. Qala Ibnu Katsir mengatakan qauluhu wa la tafarraqu, maksud dari jangan berpecah adalah amarahum bil jamaah. Allah suruh mereka berjamaah wa nahahum an tafriqah, dan melarang mereka dari berpecah belah. Wa qala al-Qurtubi, dan berkata Imam Qurtubi an Abdillah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan wa tasiqu bi hablillah jami'a, faqad tadu ila Allah dengan berjamaah, wa la tafarraqu, jangan bercerai. Qala, dia mengatakan al-jamaah, yaitu berjamaah. Ruwiya anhu, diriwayatkan hal ini dari Ibnu Mas'ud wa an ghairihi, dan dari yang lain, min wujuhin, dari beberapa jalur. Wal makna kullu mutaqawil, dan maknanya semuanya itu hampir sama, mutadakhil, saling masuk ya, hampir sama. Fa inna Allah ta'ala, nah ini perlu digarisbawahi. Fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala ya'muru, menyuruh bil ulfah. Apa itu ulfah? Ulfah itu ta'aluf, saling bersatu hatinya, ulfah.
Jadi pegang teguh wilayah Islam secara berjamaah, maksudnya ulfah, hatinya saling bersatu, hatinya allafa bainal qulubikum, hatinya kesatuan. Wa yang dan Allah melarang anil furqah, dari bercerai-berai, bercerai-berai kebalikan dari ulfah. Maka beda pendapat, beda kepala, beda isi kepala silakan, tapi hatinya tetap bersatu, ulfah. Fa'inal furqah, karena sesungguhnya bercerai-berai itu halaka binasa, wal jamaah najah, saudara berjamaah itu selamat. Warahmatullah, dan semoga Allah rahmati Inna Mubarak Ahlul bin Mubarak Haithu qala, ketika dia mengatakan Inna jamaah, sesungguhnya jamaah itu Hablullah, talinya Allah, yaitu dan Islam. Fa'asim, maka pegang teguh wilayah minhu bimurwatihi, dengan talinya al-lufqa yang kuat, limadana, bagi orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya yang kedua, Qauluhu ta'ala, kalau Allah Ta'ala wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, yakni maksudnya fi dinikum, bercerai-berai dalam agama kalian, karena iftaraqatil yahud wan nasara, sebagaimana bercerai-berainya Yahudi dan Nasrani fi adyanihim, pada agama-agama mereka. Ini tafsiran yang lain. Kalau tadi tafsiran yang pertama, tafarruq itu maksudnya kebalikan dari ta'aluf. Ta'aluf itu maksudnya bersatunya hati. Wa alafa bainal qulubikum. Termasuk bercerai-berai yang dilarang adalah tafsiran yang kedua, bercerai-berai sebagaimana Yahudi dan Nasrani bercerai-berai dalam agama mereka. Yahudi itu asalnya kaum muslimin pengikut Nabi Musa. Nasrani itu asalnya kaum muslimin pengikut Nabi Isa. Jadi dulu pengikut Nabi Musa disebut Yahudi. Kenapa? Karena mereka mengatakan hudna, kami kembali kepada Engkau ya Allah. Maka karena ucapan hudna disebut Yahudi. Orang Nasrani itu adalah orang-orang Muslim pengikut Nabi Isa. Disebut Nasrani. Kenapa? Karena mengatakan nahnu ansarullah, kami penolong-penolong Allah. Nah, dari perkataan ini disebut Nasrani. Tapi setelah Nabi Musa wafat, maka Yahudi pecah. Ada yang masih tetap Islam, ada yang menjadi Yahudi kafir, Yahudi kafir, Yahudi kafir, bermacam-macam. Yahudi yang sekarang nggak ada yang Islam, semuanya kafir. Kenapa? Karena Yahudi yang Islam ini ketika muncul Nabi Isa, ini ikut Nabi Isa. Makanya definisi Yahudi yang asli adalah pengikut Nabi Musa yang Muslim, itu Yahudi yang asli. Yahudi berikutnya adalah Yahudi yang hanya percaya Nabi Musa, tidak mau percaya Nabi berikutnya, berarti kafir. Nasrani juga begitu. Nasrani yang asli adalah Muslimin pengikut Nabi Isa. Nasrani yang berikutnya adalah Nasrani yang hanya mau dengan Nabi Isa, tidak mau Nabi yang lain. Maka Nabi Isa wafat, diganti Nabi Muhammad, mereka kafir sama Nabi Muhammad. Nah, itu Nasrani yang sekarang kayak begitu. Maka Nasrani sekarang semuanya kafir. Nasrani Muslim itu adalah Nasrani yang ketika Nabi Muhammad datang gabung dengan Nabi Muhammad SAW. Itu Nasrani asli yang Muslim kayak begitu. Nah, maka dilarang berpecah belah seperti yang mungkin dan Nasrani. Tidak boleh begitu. Tetap Islam terus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan ikuti pecahan-pecahan. Nah, sekarang ini yang dimaksud mengikuti Nabi Muhammad SAW tidak pecah itu siapa? Para ulama kita menjelaskan maksudnya adalah ahlus sunnati wal jamaah. Berarti selain ahlus sunnah wal jamaah itu yang pecah-pecah tadi. Dan pecah-pecah itu besar-besarnya ada 5. 5 ini saya nggak hafal ya. Tapi salah satunya adalah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, itu kelompok-kelompok sesat itu. Itu adalah yang pecah, yang tafarruq. Kita dilarang pecah begitu. Maka kita tetap menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Berarti dengan kita masuk pada ahlus sunnah wal jamaah seperti kondisi kita sekarang ini kita sudah melangkah sangat langkah untuk tidak tafarruq.
Tapi sayangnya sesama ahlu sunnah kemudian hatinya wali, hatinya tidak bersatu. Ini juga tafar. Berarti kurang satu langkah lagi. Sudah satu langkah kita masuk ahlu sunnah, ini sudah bagus. Tambah satu langkah lagi, hatinya disuruh bersatu. Itu yang perlu kita lakukan. Karena itu mari kita lengkapi. Tidak kita tafarruq itu, tidak kita pecahnya itu dengan tambahan apa? Bersatunya hati sesama muslim. Jangan saling benci. Saling benci itu berarti penyakit umat terdahulu. Nabi mengatakan, Da'ul umam, dabba ilaikum da'ul umam. Merembet kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu. Hasad dan saling benci. Itulah yang menggundul agama, bukan menggundul rambut. Rambut itu tapi agak mengentek gara-gara saling benci sesama muslim. Nah, ini penyakit bahaya. Jadi kadang-kadang kita itu nggak sadar terjangkiti penyakit bahaya, agama kita ludes habis kata Nabi, tapi nggak sadar. Kalau soalnya jadi Islam, kenapa masih sholat 5 waktu? Tapi agamanya sudah ludes di hadapan Allah. Kenapa saling benci sama muslim? Nggak boleh. Bahkan saya pernah mengalami ikut dalam satu pengajian diusir saya. Gara-gara apa? Gara-gara dianggap bukan kelompok pengajian itu. Di sidang saya, loh, kamu kok masuk pengajian kami belum izin? Berarti kamu belum lulus. Maka saya katakan, loh, saya datang ke sini karena ada sampahnya. Saya sudah minta izin sama sampah. Sampahnya menyuruh saya masuk. Akhirnya saya masuk, saya parkir. Setelah itu di tempat acara pengajian, ada yang duduk di luar di meja terima tamu itu loh. Saya sudah bilang sama dia, saya minta izin masuk. Dia sudah mengizinkan. Kok saya tidak berudah sini? Akhirnya mereka ngokok, saya tidak tahu sebutkan kelompok mana. Akhirnya mereka ngokok, saya tidak lulus. Akhirnya ya sudah, kalau saya tidak perlu ikut ngaji, ya saya akan pulang. Ini kan pesantren kan milik kamu, berarti rumah kamu. Saya tidak boleh masuk kecuali dengan izin. Kalau saya tidak izinkan, ya kalau saya pulang saja. Saya tidak wajib jadi di sini tidak wajib. Cuma karena saya tahu di sini ada pengajian, saya ikut pengajian. Kalau tidak saya mau pulang. Akhirnya saya mau pulang, malah ditarik di orang mobil. Orang waktu tapi orang kulit, sekarang biar. Terus akhirnya ya kesimpulannya mereka mengatakan, ya sudah besok kalau mau ngaji silakan datang, tapi datang dulu ke kantor. Ya saya nggak mau datang, mau main ngaji ada di kantor sih. Mau dituduh terus habis itu kemudian disuruh datang ke kantor itu apa? Saya mau ngaji nggak boleh ngaji ya sudah saya nggak harus ngaji di situ tempat pengajian buahnya. Maka sampai hari ini saya sudah nggak datang lagi ke tempat tersebut. Nah itu cermin dari tanah full hatinya saling memberi. Begitu melihat orang lain ini bukan kelompok kita ya. Jenggotnya orang tua, celana mancing hitam, ya. Gamisnya masih setengah betis. Karena gamisnya memang rata-rata panjang. Orang yang lebu. Nah, itu namanya tanah full hatinya saling marah. Tapi meskipun demikian saya tidak membenci mereka. Karena saya tidak boleh membenci mereka. Kalau hati saya membenci mereka, berarti saya juga ikut tanafur. Mereka tanafur, silakan. Saya tidak mau tanafur. Saya dilarang oleh Allah tanafur. Karena itu sampai hari ini saya tidak membenci mereka. Bahkan ada seseorang guru tanya kepada saya, misalnya saya punya anak sudah lulus SD, mau saya masukkan pesantren, saya mau masukkan pesantren itu boleh enggak? Pesantren yang mengusir saya tadi, maka saya jawab pesantren itu menurut saya bagus, silakan masukkan di sana namanya, tapi sholat istighfar. Ini bukti saya tidak benci mereka. Kalau mereka benci saya, urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang kelompok-kelompok seperti itu biasanya adalah kelompok-kelompok yang dikenal suka membid'ahkan kelompok lain. Gampang mengkafirkan kelompok lain. Itu yang dilarang. Ini ilmu seperti ini jarang disampaikan. Dan ini kalau kita biarkan diri kita benci sesama muslim gara-gara beda pendapat, itu bisa bahaya agama kita bisa ludes. Yang mengatakan ludes bukan saya, Nabi Halimuddin. Agamamu tergundul ludes. Namanya gundul itu kan lepel. Gundul itu rambut digundul itu habis. Nah, agamanya habis. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi.
Bahkan Nabi di akhir hadis mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammad, demi Allah, sampai sumpah, kalian tidak bakal masuk surga sampai kalian beriman sempurna. Tidak mungkin kalian iman sempurna sampai saling cinta sesama muslim, saling cinta. Jadi syarat masuk surga iman, syarat iman sempurna saling cinta. Nah, sekarang ini kita tidak saling cinta, tapi saling benci. Benci gara-gara apa? Gara-gara beda pendapat. Satunya tawasul dengan orang yang sudah mati, satunya tidak mau, kemudian saling benci. Enggak, orang-orang yang tawasul dengan orang yang sudah mati, seperti Habib Rizik, itu juga bukan ngawur, bukan punya dalil punya. Meskipun dalil itu menurut saya itu dalil tidak bisa dipakai. Tapi ada ulama yang memahami begitu, ya sudah merusak. Saya tidak mau. Sehingga saya tidak suka melihat Habib Rizik itu tawasulan sama orang yang sudah mati, tidak senang saya. Tapi hati saya tidak boleh benci sama Habib. Beda pendapat silakan. Benci sesama muslim tidak bisa. Benci itu hanya perbuatan bid'ahnya saja. Benci orangnya tidak boleh. Nah, sekarang ini kita sudah terjangkiti benci sama orangnya, bukan lagi sama bid'ahnya. Buktinya, di sini mentok. Soalnya menurut perayaan gagas, kayak tentara berbohong. Kenapa? Ini itu kelompok. Ya, ngajinya yang orang, ngajinya yang lor, pada gitu, pada yang tak, pada yang keluar. Maka saya sangat senang dengan wasiatnya Ustaz Muin. Jadi sayangnya videonya di mana saya ngerti. Ustaz Muin mengatakan yang cinta sama saya ngajilah sama Ustaz ya, jangan ngaji sama saya tok. Kalau ngaji sama saya tok berarti tak masuk. Nah, ini wasiatnya saya lanjutkan juga kepada panjenengan. Yang cinta sama saya Abu Zaidin jangan ngaji sama Abu Zaidin tok. Ngaji sama yang lain. Yang penting yang disampaikan kebenaran Quran, Sunnah sesuai penjelasan para ulama, bukan dijelaskan dengan penjelasan menahur, penjelasan sendiri. Baik, kita lihat. Anik lima sumutin ini ditafsirkan akhir masuk dan dalil. Wayajuzu ayakuna makna, boleh juga maksud ayat tadi adalah wal tafarrudu, jangan bercerai-berai, mutabini adil hawa, mengikuti hawa nafsu, wal agradil mukhtalifah, dan tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Wa kunu fi dinillahi ikhwanan, dan jadilah kalian bersaudara dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu dzalika man'an lahu, berarti ayat itu mencegah mereka main taqatu, dari saling memutus hubungan, wa tadabur, dan saling membelakangi. Jadi ringkasnya, la tafarraqu, jangan tafarruq, itu ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, jangan saling lari hatinya. Tafsiran kedua, jangan pecah seperti Yahudi Nasrani, jadi kelompok-kelompok sesat. Karena itu, alhamdulillah, kita sudah masuk dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Tinggal kita tambah satu lagi, jangan saling membenci sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang Ahlussunnah wal Jamaah, faktanya dari fikih terbagi empat. Ada Hambali, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi. Berarti jangan pecah. Silakan beda, silakan jangan pecah, jangan saling benci. Ini dari sisi fikih. Dari sisi akidah, pecah juga Islam Ahlus Sunnah. Ada yang Maturidi, ada yang Asy'ari, ada yang Hambali. Pecah ini jangan saling benci. Ya, sekarang memahami Asy'ari benar, silakan. Ya, saya terus terang, kalau dari sisi akidah, saya tidak ikut Maturidi, saya tidak ikut Asy'ari, saya ikutnya Hambali, atau dengan nama lain Salafi. Tidak pakai ta'wil sifat-sifat Allah paham sesuai levelnya, tidak usah ditafsiri. Kalau orang-orang Asy'ari kan ditafsiri. Allah turun ke dunia, maksudnya rahmat Allah yang turun. Enggak perlu ditafsiri gitu, usaha-usaha kita nafsir-nafsirkan, kenapa kamu tafsirkan. Nah, saya tidak cocok sama Asy'ari. Tapi saya tidak benci kepada pusat-pusat yang akidahnya akidah Asy'ari. Kenapa? Masih Ahlus Sunnah dibenci gimana? Beda silakan. Saya meyakini Asy'ari itu salah.
salah dalam sifat-sifat Allah. Tapi saya tidak membenci mereka. Saya dimasukkan dalam satu grupnya ini ustaz-ustaz macam-macam. Ada yang Asy'ari, ada yang Maturidi ada. Tapi saya pakai yang Hambali atau Wahabi atau Salafi. Akidah saya jelaskan seperti ini. Kalau cocok panjangnya terserah. Karena saya meyakini benar seperti itu. Tapi memaksa saya jadi Asy'ari enggak bisa. Ini keyakinan yang saya yakini. Memaksa saya jadi Maturidi enggak bisa. Nah, empat mazhab fikih ini yang Syafi'i dan Maliki ini rata-rata mereka adalah Asy'ari. Yang Hanafi ini rata-rata mereka adalah Maturidi. Jadi kelompok fikih ini yang Hanafi Maturidi akidahnya, yang Syafi'i sama Maliki Asy'ari akidahnya, yang Hambali ya akidah Hambali Salafi itu. Nah, maka sekarang kalau umat Islam memang sudah faktanya seperti itu, tapi semuanya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan saling berbaca beli. Kamu beri saya Syafi'i, tidak ada masalah. Kamu Asy'ari, saya Hambali secara akidah, tidak ada masalah. Kemudian Hambali pecah lagi. Ada yang isbat, ada yang tidak. Yang isbat kemudian disebut sebagai Wahabi. Nah, mau istilah-istilah itu mau cek beli. Kalau mau cek beli istilah-istilah, tidak usah pakai istilah. Kamu apa? Muslim, udah selesai gitu. Karena sesama muslim berarti saudara al-muslim al-muslim. Kalau dia melakukan bid'ah, kita pahami bid'ahnya tok. Orang-orang Syiah itu kita pahami apanya? Syiahnya, bukan Islamnya. Islamnya jangan diperang. Maka kalau kita punya tetangga muslim, tapi muslimnya Syiah, kita pahami Syiahnya tok saja. Islamnya jangan diperang. Misalnya ada orang Syiah di sholat dikit dan sholat batal, itu song. Tapi ada orang Syiah melakukan acara tanggal 10 Muharram, acara bid'ah Asyura, Maulidin dan sebagainya. Nah, itu dibubarkan itu benar. Kalau mereka sholat jangan dibubarkan, benar. Ketika orang Syiah melakukan sholat, itu sedang melakukan Islam, berarti saudara. Ketika orang Syiah melakukan bid'ah Asyura, nah, itu baru musuh kita. Bid'ah musuh kita. Jadi yang musuh dimusuhi ya saudara sebenarnya. Ketika dia melakukan perbuatan yang baik, saudara. Ketika melakukan bid'ah, berarti musuh saat itu juga, itu saja. Dan yang dimusuhi bid'ahnya saja. Itu banyak orang nggak paham baik. Sehingga dulu ketika panas-panasnya Syiah itu, banyak tulisan Syiah kafir, Syiah non-Muslim, Syiah tidak Islam. Maksudnya apa itu kali itu? Kalau maksudnya adalah semua orang Syiah kafir, ini berarti fatwa yang minteri ulama. Ulama-ulama setiap berfatwa tidak begitu. Syekh bin Baz, Mustafa Adawi dan lainnya. Kalau ditanya bagaimana menghukumi Syiah, mereka semuanya mengatakan menghukumi Syiah harus tafsir, harus rinci, bukan berlebihan begitu. Nah, maka sikap kita kepada kelompok sesat sering kali salah. Sikap kita sesama Ahlus Sunnah juga sering kali salah. Gara-gara beda mazhab fikih yang tepat jadi saling memusuhi, gara-gara beda dari sisi pemahaman akidah yang tiga tadi juga saling memusuhi. Jangan saling memusuhi. Kamu Maturidi silakan, kamu Asy'ari silakan, saya Hambali. Tapi tidak saling memusuhi. Baik, kita lanjutkan sedikit. Wa qala Allah Ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wa atiiullah, taatilah Allah wa rasulahu dan rasulnya, wa la tanazahu, jangan berselisih, fatafshalu, maka kalian menjadi lemah, wa tadhhabu, dan lenyap rihukum, kekuatan kalian, wasbiru, sabarlah, innallaha, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita tidak mau bersatu hatinya, tapi maunya berselisih hati, itu menyebabkan lemah, menyebabkan kekuatan yang tidak ada. Seperti sekarang. Kenapa manusia sekarang tidak punya kekuatan? Karena hatinya tidak bersatu. Buktinya hatinya bersatu, tidak bersatu. Seorang muslim di antara kita sunnah masuk penjara malah senang. Alhamdulillah, wapok yang masuk penjara. Itu tak dipinta orang Asy'ari. Saya kembali ke Asy'ari, kalau masuk penjara wapok. Itu berarti terpecah belah kayak begitu.
Mau beda Asy'ari, Maturidin, Bali, itu bukan urusan. Urusan kita adalah bersatunya hati ini perintah Allah. Nah, orang seringkali mengikuti nafsunya. Nafsunya mengatakan beda akidah berarti sesat. Tidak harus begitu. Asy'ari itu sesat dalam bab sifat Allah saja ditakwil-takwil itu sesat. Dalam bab lain tidak sesat. Dalam bab yang lain sama dengan Hambali berarti tidak sesat. Baik, kita lanjutkan. Syarah Allah telah menjelaskan bagi kalian minati dari agama ini mawasobihi apa yang Allah wasiatkan dengannya kepada Nabi Nuh walladzi awhayna ilaik juga yang kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad wa ma wasaina bihi Ibrahim dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi Isa. Wasiatnya satu, an-aqimuddin, tegakkanlah agama Islam, wa la tatafarraqu fi, jangan pecah di dalam menegakkan ajaran Islam. Pecahnya dua pecah tadi. Jangan seperti Yahudi menjadi kelompok-kelompok besar, jangan juga saling hatinya benci. Kabur berat al musyrikin bagi orang-orang musyrik, mata hukum apa yang engkau ajak mereka pilih kepadanya. Itu maksudnya tauhid. Orang musyrik disuruh tauhid tidak mau. Kenapa? Sudah biasanya nyembah Tuhan banyak. Disuruh nyembah satu Tuhan, wah beratnya dan lain. Maka orang itu kalau diajak meninggalkan adat itu susah. Sudah adat biasanya mangan kerupuk digantung, ya guys. Susah meninggalkan. Padahal kerupuk digantung di pangan itu seperti kewan. Kita sudah dikasih Allah tanah, maka dengan tangan. Malah nikmat Allah tangan itu digunakan. Kayak ini misal semangat ini. Lagi itu lomba menyerupai apa Pak? Menyerupai apa nih? Menyerupai malaikat atau binatang? Kan menyerupai binatang. Padahal kita disuruh oleh Nabi itu jangan menyerupai binatang. Jangan menyerupai unta ketika mau sujud. Jangan menyerupai serigala atau yang dalam sholat. Jangan menyerupai ayam jago sholatnya betul pintar betul jago. Jangan menyerupai anjing ketika sujud kemudian ditempel ke tanah. Wah itu sering dilakukan menyerupai binatang. Malah menyerupai binatang disengaja dibikin ramai. Itu semua meninggalkan gimana? Susah. Kenapa? Sudah ada. Kabur berat susah bagi orang-orang musyrik untuk tauhid. Kenapa? Sudah ada mereka yang bantu kan banyak. Nah, seperti ini juga susah suruh meninggalkan. Udah dijelaskan itu kalau bingung mana nganggo mulut ini, tapi juga lebih. Kenapa? Karena itu sudah jadi ada, susah meninggalkan. Bahkan saya lihat di satu jalan itu ada ibu-ibu kumpul, itu lomba dotnya digantung, nah kemudian lomba ibu kudungan ini kan praset lo gitu kalian yang dinamoi kok akali hilang gitu padahal pakai jilbab di pinggir jalan lomba dong Masya Allah tak ya tempundi mengerti ya pun kembali ke sini Allah itu yastaqi memilih ilahi kepadanya mayyasha siapapun yang Allah kehendaki wa yahdi dan Allah menunjuki ilahi kepadanya mayyulib orang yang mau kembali kepada Allah yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir kata Ibnu Katsir an aqimuddin tegakkan agama wa la tatafarraqu fi jangan cerai-berai padanya maksudnya wasallallahu ta'ala Allah wasiatkan jami'al anbiya seluruh nabi alaihi salatu wassalam bil ittilaf untuk bersatu hatinya wal jamaah berjamaah wa nahum melarang mereka anil iftiraq dari berpecah hatinya saling benci hatinya dilarang wal ikhtilaf dan saling berselisih dilarang. Beda pendapat tidak dilarang, beda pendapat tidak dilarang. Beda pendapat sejak Nabi sudah ada dan Nabi tidak melarang. Tapi Nabi menyuruh kita bersatu hati. Inilah yang perlu dijelaskan dari Allah. Kalau ada salahnya, fastaghfirullahaladzim wa lakum wa